Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, alangkah baiknya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berkaitan dengan bahaya narkoba di lingkungan remaja. Nabza atau narkoba adalah istilah untuk zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ekstasi dan sabu-sabu dianggap favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun, untuk peningkatan jumlah orang muda, obat pilihannya adalah heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putau, yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, lounge karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan bahkan menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu, tidak mengherankan bahwa penggunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa negara kita telah menemukan fakta baru, yakni jumlah pengguna narkoba yang begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia secara leluasa untuk menyebarkan obat-obat terlarang ini di negara kita. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif sejenis ini tentu membawa dampak yang luas dan kompleks bagi kita semua. Salah satu contoh dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Narkoba telah disalahgunakan sejak lama. Sebagian orang yang menggunakan narkoba di luar perawatan medis. Mereka menganggap bahwa narkoba dapat membuat mereka merasa lebih baik ketika mereka menghadapi sejumlah masalah sulit yang mereka hadapi. Mereka juga menggunakan narkoba dengan menganggap narkoba dapat membuat mereka merasa mudah untuk menemukan ide-ide baru. Tetapi kebanyakan dari mereka menggunakan narkoba karena mereka sudah kecanduan dan sudah melepaskan diri dari jeratan narkoba ini. Orang biasanya menggunakan obat-obatan terlarang untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Penggunaan narkoba di kalangan siswa itu sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagang beroperasi di sekitar sekolah dengan menipu, memaksa, atau memberi obat-obatan terlarang tersebut secara gratis kepada para siswa di sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang kecanduan, mereka kemudian pergi ke para pedagang untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tak punya uang pun, mereka mencurinya dari anggota keluarga mereka atau orang lain. Namun, teman-teman sekalian, sebenarnya penyalahgunaan narkoba ini dapat sama-sama kita cegah melalui program-program yang telah banyak diadakan oleh pemerintah maupun lembaga sosial atau kelompok-kelompok sosial lain. Program ini seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan teman untuk menggunakan narkoba. Karena remaja ini lebih mudah dan rentan untuk mencoba-coba suatu hal yang baru. Penggunaan narkoba di negara kita pun didominasi oleh para remaja dan anak sekolah karena hal ini. Selain kegiatan-kegiatan sebelumnya yang saya sudah sebutkan, sebenarnya pihak sekolah juga telah sering memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Ada yang melalui dari guru BK, kemudian melalui diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi, serta seminar-seminar pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, atau mungkin melakukan razia secara dadakan. Biasanya, pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai. Tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman pun akan terkuak juga. Untuk itu,
Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba di sekitar kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.